Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Kali ini saya akan membahas tentang peran perawat dalam keselamatan pasien. Nah, yang kita tahu perawat itu adalah pemain kunci yang mana mereka memiliki kontak langsung dan tidak langsung dengan pasien. Karena itu, berkemungkinan besar mereka itu memiliki informasi penting mengenai perasaan dan kondisi fisik pasien. Nah, informasi yang dibutuhkan oleh anggota tim lainnya. Jadi perawat itu berada dalam peran yang sulit secara unik karena mereka harus mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan dokter dan administrasi dan tenaga kesehatan yang lainnya. Seperti apa peran perawat dalam keselamatan pasien? Mari kita lanjut bahas setelah slide berikut ini. Silahkan menyimak. Kita lihat dulu definisi dari perawat. Perawat itu adalah pemain kunci karena mereka memiliki kontak langsung dan tidak langsung dengan pasien. Karena itu kemungkinan besar mereka memiliki informasi penting mengenai perasaan dan kondisi fisik pasien, serta informasi yang dibutuhkan oleh anggota tim yang lain. Nah, pada saat yang sama mereka harus berkoordinasi dengan rekan kerja saat pasien dipekerjakan, saat tinggal di rumah sakit, dan dengan berbagai anggota tim lainnya seperti apotik, terapi fisik, catatan pasien, pekerjaan sosial, dan berbagai teknisi. Selain itu, mereka berada dalam hierarki departemen keperawatan dan harus belajar bagaimana membangun hubungan yang efektif dengan atasan dan bawahan mereka sendiri. Nah, apa sih isu keselamatan pasien sekarang? Masalah keselamatan hampir selalu merupakan akibat dari kehilangan informasi atau informasi yang tersedia itu tidak ditindaklanjuti. Nah, ini dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Yang pertama, jika perawat itu tidak dalam komunikasi yang baik dengan pasien, dia mungkin tidak mendengar atau memahami signifikansinya dari sesuatu yang dicoba dikatakan pasien. Nah, hal ini dapat disebut sebagai informasi yang hilang. Yang kedua, karena pasien akan menemui anggota tim perawatan lainnya pada waktu yang berbeda sepanjang hari. Nah, jadi informasi penting tentang pasien itu dilewatkan ke anggota tim lainnya. Harus kita beritahukan, istilahnya seperti itu, pada berbagai waktu. Nah, jika perawat tidak dalam hubungan baik dengan anggota tim lainnya, ya mungkin akan melupakan hal itu atau menahan atau menyampaikan informasi dengan cara yang terburu-buru sehingga tidak benar-benar mendaftar atau tidak benar-benar diberitahukan. Nah, sebagai alternatif, penerima informasi mungkin terburu-buru atau sibuk atau dengan cara lain tidak memperhatikan. Perawat mungkin tidak sempat menjelaskannya. Jadi, hal ini bisa kita sebut dengan informasi yang tidak ditindaklanjuti. Nah, ada juga beberapa kasus, yaitu kasus salah diagnosa. Nah, perlakuan salah, pemberian obat yang salah hampir selalu merupakan akibat dari masalah komunikasi tersebut. Perawat dia tidak mendengar atau tidak menangkap sesuatu yang ingin dikatakan pasien atau tidak dengan jelas menyampaikan informasi ke dokter atau ke orang lain yang akan berurusan dengan pasien. Atau dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dilakukan dokter atau anggota lain dari tim tersebut. Dan dia mencoba mengatakan kepadanya tapi mereka tidak mendengar. Nah, sangat menggoda untuk kemudian menyalahkan salah satu anggota tim ketika keadaan berjalan buruk dan pasien meninggal dunia. Alih-alih menyadari bahwa setiap anggota tim, terutama perawat, berada dalam peran koordinasi yang sulit di mana hubungan baik itu sangat penting bagi penyebaran dan pemanfaatan informasi yang relevan dari pasien. Nah, sekarang kita bahas seperti apa sih peran perawat dalam hierarki. Jika seseorang itu mempertimbangkan karya berbagai jenis organisasi, orang akan dengan cepat menemukan bahwa perawatan kesehatan itu unik karena mengharuskan pekerjaan dilakukan secara terkoordinasi oleh karyawan dalam berbagai fungsi teknis dan dalam posisi yang berbeda dalam sebuah hierarki. Perawat berada dalam posisi yang sangat sulit dalam hal ini. Karena apa? Karena mereka itu harus
operasi tidak hanya di unit keperawatan hierarkis saja, namun dia juga di rumah sakit yang lebih luas, di mana ada dokter yang sangat berkuasa dan dapat mendikte perawat, sementara perawat itu dapat mendikte ke anggota tim perawat lainnya. Nah, untuk menggambarkan kompleksitas ini dan mengamati kasus sebuah pusat kanker menurut Edgar 2017. Jadi kasus sebuah kanker di sebuah rumah sakit besar di mana para dokter dan perawat itu bekerja dengan konsultan untuk mengidentifikasi sebuah proses yang akan membuatnya lebih nyaman bagi pasien yang akan menerima pengobatan kemo atau radiologis. Nah, di situ diputuskan bahwa perawat yang hadir untuk perawatan tersebut harus mengunjungi pasien tersebut pada malam sebelumnya untuk menjelaskan kesemuanya dan untuk membantu memperbaiki kecemasan yang tak terelakkan yang dirasakan pasien. Nah, ketika pertama kali diimplementasikan, perawat yang ditugaskan itu mengunjungi pasien tersebut pada malam hari untuk melihat catatan pasien agar dia terbiasa dengan kasus. Nah, akan tetapi dia tidak menemukan catatan pasien itu karena dia baru di departemen tersebut. Nah, perawat itu meminta akses dan diberitahu bahwa itu tidak mungkin karena akan memerlukan banyak pekerjaan ekstra dari unit yang mencatat yang sudah kelebihan beban. Dan manajer pusat kanker yang tidak terlibat dalam pembuatan program baru ini, dia enggan memesan departemen rekaman medik untuk dipatuhi. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan perawat sampai seluruh tim berkumpul untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nah, ini membuat tim bersama terbukti sulit dan diputuskan bahwa keseluruhan prosedur itu terlalu rumit dan ditinggalkan. Jadi kualitas pasien yang lebih tinggi dikorbankan dan tidak ada yang bisa dilakukan perawat terkait masalah tersebut. Jadi masalah kekurangan staf dan akibat kerja yang berlebihan tentu saja selalu hadir dan harus ditangani. Tetapi perlu ditekankan bahwa walaupun ada staf yang memadai, nah masalah koordinasi keperawatan itu harus juga diperhatikan jika keselamatan dan kualitas pasien mau dikedepankan. Nah, kita lihat bagaimana perspektif keperawatan pada keselamatan pasien. Untuk memberikan kontribusi yang lebih dalam inisiatif pasien, perawat itu percaya bahwa suara mereka itu harus didengar. Kepemimpinan perawat itu harus membawa masalah ke depan, dan masalah keselamatan pasien ini itu perlu dibahas sesuai dengan datanya. Nah, mendengarkan perawat. Jadi beberapa perawat percaya bahwa mereka itu beresiko jika mereka berbicara tentang apa yang mereka lihat dan ketahui. Mereka mungkin tidak membawa masalah keselamatan pasien jika mereka tidak berada dalam lingkungan yang mendukung. Nah, ada anekdot berikut yang menggambarkan keraguan seorang perawat siswa tentang berbicara dan apa pengajaran atau pembinaan akan membantu siswa ini merasa diberdayakan untuk berbicara tentang pelanggaran dalam teknik. Yuk, mari kita lihat cerita tentang kasus siswa ini. Nah, seorang perawat senior bercerita tentang pasien laki-laki yang membutuhkan kateterisasi. Nah, staf perawat dia mengalami beberapa kesulitan dalam melakukan prosedur tersebut. Dokter dipanggil dan berjanji datang untuk melakukan prosedur tersebut dan mengakui bahwa ada beberapa alasan untuk kesulitan tersebut. Perawat menunggu dokter datang. Pasien mengalami ketidaknyamanan yang meningkat. Setelah beberapa lama, dokter itu tiba dan dia berpakaian di jalan dan juga membawa ranselnya. Lalu perawat memiliki nanpan steril yang siap dan menciptakan tempat area yang bersih. Tanpa mengeluarkan ranselnya atau mencuci tangannya, sang dokter melanjutkan memasukkan kateter. Nah, dengan teknik steril yang tembus pandang, dia segera dalam perjalanan keluar dari unit. Nah, sekarang perawat siswa itu mulai bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi dan apa gunanya usaha untuk menghindari infeksi.
Nah, dari kasus tersebut, apa yang harus kita lakukan ketika melihat seorang dokter melakukan hal tersebut? Di sini perlu yang namanya monitoring dan evaluasi, dan perlu peran dari kepemimpinan dari seorang perawat. Jadi dalam beberapa kasus sangat penting yang namanya kepemimpinan dalam keperawatan. Karena apa? Karena keselamatan pasien itu akan tercapai apabila kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada tahun-tahun awal adanya restrukturisasi. Manajer perawat, spesialis perawat klinis, dan posisi pendidik perawat juga berkurang. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, banyak posisi petugas keperawatan itu seperti kepalanya itu dieliminasi. Akibatnya, banyak perawat yang dikeluarkan dari pembuatan kebijakan di dalam fasilitas perawatan kesehatan. Nah, padahal perawat itu adalah yang 24 jam bersama klien, yang mengetahui kondisi klien itu seperti apa. Nah, hal ini sangat disayangkan apabila tidak ada di pemangku kebijakan dari profesi keperawatan. Sekarang perawat ditantang untuk memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menanggapi ancaman terhadap keselamatan pasien di lingkungan praktik keperawatan. Sampai saat ini, informasi tentang perspektif keperawatan dan kontribusi terhadap keselamatan pasien itu telah dibatasi oleh beberapa faktor. Basis data yang ada itu hanya menangkap sejumlah kecil variabel yang spesifik untuk keperawatan, dan kurangnya keandalan dalam pelaporan data di dalam dan di antara situs. Jadi, akan terjadi kesulitan yang bervariasi yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan definisi dan basis data ini tidak terbatas pada keperawatan saja. Tidak ada pendekatan yang konsisten untuk mengidentifikasi dan melacak kesalahan dalam sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan. Dan telah disarankan bahwa belajar dari data yang kurang tepat akan memberikan kontribusi lebih banyak untuk perawatan yang berkualitas dan keselamatan pasien. Jadi banyak sekali untungnya apabila kita membuat pelaporan data-data kasus-kasus yang terjadi untuk demi keselamatan pasien. Ada beberapa kumpulan literatur yang diteliti di mana hasil keselamatan pasien itu memang sangat sensitif baik terhadap tindakan perawat. Termasuk di situ adalah seperti kesalahan pengobatan, penurunan pasien, adanya luka tekan, dan adanya infeksi yang didapat dari rumah sakit. Nah, pekerjaan yang sedang berjalan di bidang ini akan membantu mengatasi kebutuhan akan perspektif keperawatan yang lebih komprehensif mengenai masalah keselamatan pasien tersebut. Itu dia materi kita tentang peran perawat dalam keselamatan pasien. Jadi sangat penting peran dari perawat itu dalam mencapai atau keselamatan pasien ini membudaya. Jadi kita apabila bertemu dengan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian sentinel, itu diharapkan para perawat ini sangat berperan untuk memberikan pelaporan agar kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi di sebuah rumah sakit. Itu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.